Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini kita akan mendengarkan sosialisasi tentang telemedicine yang akan disampaikan oleh Ibu Christine dan juga tim IT yang mengikuti kegiatan sosialisasi di Palangkaraya. Ya. Jadi memang harapan dari provinsi ini nanti pihak rumah sakit ini bisa menyediakan dokter-dokter sebagai tenaga yang dirujuk oleh para tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Ya. Oke, kami persilakan kepada Bu Christine dan tim IT. Pak, saya dijadikan co-host dulu biar bisa menampilkan presentasi. Oh ya sih, itu Pak Maulana. Rasanya ini setelannya semua orang bisa share screen, coba. Oh ya, sudah saya tampilkan Pak ini. Oke, silakan dimulai. Terima kasih, Pak Jumatil. Selamat siang, Bapak Ibu. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mensosialisasikan tentang pemanfaatan aplikasi telemedicine. Ya, sebenarnya tentang telemedicine ini merupakan pertemuan yang kedua. Yang pertama sudah diadakan pada bulan Agustus ya kalau tidak salah oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Waktu itu diikuti oleh perwakilan dari Komite Medik yaitu Dr. Daya dan kemudian dari IT oleh Mbak Risma. Kemudian pada bulan September kemarin Dinas Kesehatan Provinsi mengadakan pertemuan yang kedua. Ini dalam rangka upaya mendukung penurunan angka kematian ibu dan angka kematian balita dengan memanfaatkan layanan telemedicine. Slide selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah landasan hukum digitalisasi sistem rujukan dari segi pelayanan kesehatan dan dari segi digitalisasi data kesehatan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, sehingga itu begitu membatasi gerak-gerik kita, termasuk dalam pelayanan kesehatan, sehingga pada bulan Agustus tahun 2020, Bapak Presiden mencanangkan untuk percepatan transformasi digital, termasuk di bidang kesehatan. Dan selanjutnya. Nah, ini adalah solusi dari Kementerian Kesehatan terkait e-health. Itu ada menyusun rencana strategis jangka panjang untuk mengembangkan layanan e-health di berbagai bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, pengembangan infrastruktur, teknologi informasi kesehatan, tim RS, tim PUS, rekam medik elektronik, dan lain-lain. Kemudian membangun kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga profit. Kemudian mengembangkan e-health yang menjangkau masyarakat, contohnya Komen. Nah, Komen ini yang kemarin kami ikuti sosialisasinya di provinsi. Komen ini singkatan dari konsultasi medis online. Kemudian yang kelima, mengembangkan Center of Excellence dan jejaring e-health. Kemudian yang keenam, mengembangkan model sistem informasi kesehatan publik untuk surveillance, response time, dan emergency. Contohnya Sirinap dan Sisrute. Sirinap dan Sisrute ini sudah kita pakai di rumah sakit kita. Slide selanjutnya. Nah, ini fungsi telemedicine, yaitu pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Dan selanjutnya. Nah, ini alasan pengembangan dan
kebutuhan telemedicine di Indonesia. Sebenarnya telemedicine ini sejak tahun 2012 sudah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan pihak swasta, dimulai dari teleradiologi dan telekonsultasi, terus berkembang tahun 2014, tahun 2016, tahun 2017 itu masih menggandeng pihak swasta, sampai kepada tahun 2021 Kementerian Kesehatan menerbitkan aplikasi Komen, konsultasi medis online tadi. Nah, ini ada 9 alasan kenapa telemedicine dikembangkan Indonesia, karena adanya kondisi geografis. Kita tahu keadaan negara kita yang terdiri dari kepulauan, masih banyak daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Kemudian adanya pandemi tadi dan pembatasan aktivitas fisik, sehingga masyarakat sangat terbatas untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian transformasi sistem kesehatan, kemudian akses internet. Kita tahu sekarang begitu tinggi penggunaan internet oleh masyarakat. Kemudian kemajuan sains dan teknologi informasi, kemudian rekomendasi WHO tentang kesehatan digital dan telemedicine, perubahan budaya dan perilaku masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan, dan kebutuhan peningkatan akses pelayanan kesehatan serta mendukung program kesehatan prioritas. Berikutnya. Nah, ini manfaat telemedicine. Dari 6 bagian ini, dari segi SDM-nya itu meningkatkan kompetensi dan mengatasi keterbatasan komunikasi antara dokter atau dokter spesialis. Dengan adanya telemedicine ini, nantinya dokter dari puskesmas ke rumah sakit ataupun dokter antar rumah sakit bisa saling berkomunikasi langsung. Kemudian sistem rujukan, nantinya diharapkan menurunkan angka rujukan dan memperkuat sistem rujukan. Sehingga pasien yang dirujuk ke rumah sakit tidak terlalu terjadi penumpukan. Diharapkan bisa ditangani di puskesmas. Kemudian dari segi pembiayaan, itu nanti akan meningkatkan efisiensi atau mencegah pasien traveling. Maksudnya mencegah pasien ke sana kemari mencari fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. Kemudian dari segi pendidikan, itu terjadi transfer knowledge antar dokter, dari dokter umum ke dokter spesialis. Kemudian dari segi diagnostik, mengatasi keterlambatan diagnostik dan keterbatasan sarana diagnostis, khususnya di puskesmas ataupun daerah terpencil. Kemudian dari segi monitoring, mempermudah monitoring pasien di vaskes ataupun di rumah. Slide selanjutnya. Nah, ini kelebihan pelayanan telemedicine bagi masyarakat. Masyarakat tidak perlu mengantri, kemudian menghemat biaya pemeriksaan, kemudian mengurangi rujukan yang tidak diperlukan, kemudian mencegah penularan penyakit, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, dan monitoring perawatan dasar dan pengelolaan penyakit kronis lebih mudah hingga tidak terjadi perburukan dan kecacatan. Dan selanjutnya. Nah, ini dia stakeholder yang terlibat dalam pelayanan medicine. Itu di tingkat atas ada Kementerian Kesehatan sebagai induknya, kemudian BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN, kemudian di tingkat provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, dan rumah sakit sebagai pengampu atau pemberi konsultasi, kemudian di tingkat kabupaten, Dinas Kesehatan yang akan melakukan monitoring, kemudian ada puskesmas sebagai pasienkes peminta konsultasi. Selanjutnya. Nah, ini dia siapa-siapa saja yang terlibat dalam pelayanan medicine. Ini di tingkat klinik dan puskesmas, atau sebagai peminta konsultasi itu ada dokter umum, perawat, bidan, dan admin, dan tenaga IT. Kemudian untuk di rumah sakit
kelas C atau D, atau sebagai peminta konsultasi ada dokter spesialis, dokter umum, radiografer, tenaga IT, dan admin. Kemudian di tingkat atas, rumah sakit tipe A dan B, atau rumah sakit pemberi konsultasi itu ada dokter spesialis radiologi, dokter spesialis penyakit dalam atau jantung, dokter spesialis obgyn, tenaga IT, dan admin. Tapi kalau dilihat dari komposisi tenaga dokter spesialis yang kita miliki saat ini, rumah sakit kita ini walaupun masih kelas C, tapi kita ini sudah mampu sebagai rumah sakit pemberi konsultasi. Itu yang wajib. Kemudian yang tambahan itu ada spesialis anak, spesialis THT, spesialis mata, spesialis bedah, spesialis kulit, spesialis saraf, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, atau Kota dalam implementasi telemedicine. Kenapa Dinas Kesehatan sebagai motor penggeraknya? Karena Dinas Kesehatan ini induknya yang membawahi puskesmas dan rumah sakit. Nah, tugas Dinas Kesehatan ini harus menyusun roadmap pengembangan dan lokus, kemudian melakukan pemetaan lokus telemedicine, yaitu melakukan pemetaan puskesmas dan rumah sakit yang ada di wilayahnya, kemudian melakukan peninjauan lapangan. Di sini mungkin melihat kesiapan fasilitas kesehatan, kemudian mungkin kesiapan atau ketersediaan jaringan internet di wilayah tersebut. Kemudian pembahasan hasil, selanjutnya penetapan lokus, yaitu menetapkan puskesmas mana saja yang bisa menyelenggarakan dan melaksanakan telemedicine, kemudian workshop pelatihan tentang telemedicine, penggunaannya, kemudian pendampingan teknis. Selain itu, Dinas Kesehatan juga bertugas untuk melakukan advokasi kepada pimpinan daerah terkait komitmen dan dukungan dalam penyelenggaraan telemedicine, terutama mungkin dalam penyediaan jaringan internet tadi. Mungkin terkait nanti dengan Dinas Kominfo. Kemudian juga melibatkan organisasi profesi dokter seperti POGI, PERKI, PAPDI, dan sebagainya. Karena ini tentunya karena mereka sebagai pemberi konsultasi, tentunya harus ada komitmen dari mereka untuk mau menerima apabila ada konsultasi yang masuk. Slide selanjutnya. Nah, ini pemetaan lokus, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu jaringan internet, ketersediaan jaringan internet dan ketersediaan listrik. Tentunya harus internetnya harus dibutuhkan koneksi yang lancar, kemudian listriknya juga harus tersedia 24 jam. Kemudian alat kesehatan untuk mendukung konsultasi bagi vaskes peminta konsultasi, yaitu USG digital dan EKG digital. Kemudian bagi vaskes pemberi konsultasi, CR atau DR, computerized digital radiografi, USG digital, dan EKG digital. Terkait USG ini nantinya, kalau tidak salah ada 14 puskesmas yang akan mendapat bantuan USG 2 dimensi. Makanya kemarin pertemuan ini dalam upaya mendukung AKI dan AKB, sehingga Dinas Kesehatan Provinsi melaksanakan untuk memanfaatkan telemedicine. Kemudian perangkat keras yang harus tersedia yaitu komputer, baik PC ataupun laptop, headset, dan webcam. Kemudian SDM, seperti yang sudah di slide sebelumnya tadi, yang harus tersedia, yaitu admin atau pengelola IT, dokter umum atau dokter gigi. Kemudian di vaskes pemberi konsultasi, selain admin dan IT tadi ada dokter spesialis dan dokter subspesialis. Slide selanjutnya. Nah, ini yang harus kita laksanakan
sebelum kita memanfaatkan telemedicine ini, kita harus membentuk tim telemedicine dan ditetapkan dengan SK. Dengan susunan personil seperti yang sudah disebutkan di depan tadi. Kalau untuk tingkat provinsi itu ada kontak person programnya, kemudian dari tingkat kabupaten juga ada kontak person programnya sebagai perpanjangan tangan dari provinsi. Kemudian di tingkat Pasyankes, DPJP-nya, kemudian di tingkat puskesmas itu tenaganya itu administrasi atau pengelola IT di Pasyankes. Selanjutnya. Nah, ini adalah alur langkah Pasyankes peminta konsultasi KTP atau yang diampu ini untuk puskesmas berarti. Di tingkat awal mereka mengidentifikasi kebutuhan layanan apa saja yang mereka perlukan. Yang pertama itu identifikasi jenis penyakit yang terbanyak di puskesmas tersebut. Kemudian spesialisasi apa yang mereka butuhkan untuk konsultasi. Kemudian mereka memetakan rumah sakit tujuan konsultasi. Dalam hal ini rumah sakit yang terdekat dengan wilayah kerjanya. Kemudian yang kedua itu kelengkapan dokumen, yaitu menyusun SK tim, menetapkan SOP, dan melakukan pendaftaran aplikasi komen. Kemudian yang ketiga, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota memfasilitasi kerjasama dan memastikan ketersediaan rumah sakit untuk menjadi vaskes pemberi konsultasi. Jadi, setiap puskesmas harus mempunyai MOU dengan rumah sakit dalam pelaksanaan telemedicine ini. Kemudian yang keempat, kesepakatan, yaitu membuat PKS antara vaskes peminta dengan vaskes pemberi konsultasi. Kemudian yang kelima, setelah ada SK, setelah ada MOU, barulah aplikasi komen ini bisa digunakan oleh Pasyankes tersebut. Slide selanjutnya. Nah, hambatan dan tantangan dalam pelayanan telemedicine, yang pertama itu dari segi infrastruktur, jaringan internet yang masih belum stabil dan terbatas, serta jaringan listrik belum merata khususnya di wilayah timur. Kemudian dari segi sumber daya manusia, perubahan budaya kerja konvensional ke digital masih lambat. Kemudian pemahaman penggunaan perangkat dan alkes bagi alkes digital bagi nakes masih rendah, dan ketersediaan SDM IT masih belum merata. Kemudian dari segi pembiayaan belum tersedia sistem pembiayaan dan tarif pelayanan telemedicine. Kemudian dari tingkat stakeholder, kebijakan dan dukungan anggaran Pemda belum optimal, komitmen pimpinan Pasyankes belum optimal, dan kerjasama dengan SKPD terkait belum optimal. Kemudian dari segi perangkat, alkes belum digital atau tidak support telemedicine. Kemudian pemahaman penggunaan alat kesehatan untuk telemedicine masih belum optimal, yaitu belum semua puskesmas memiliki perangkat keras, baik laptop maupun PC. Nah, terkait dengan infrastruktur ini, menurut info dari Dinas Kominfo Provinsi, untuk Kalimantan Tengah ini dari masih terdapat 14 kabupaten kota yang belum 4G dan masih memiliki desa dengan status blank spot, artinya di sana belum ada jaringan internet. Kemudian untuk Kapuas sendiri dari 17 kecamatan ada 231 desa, itu ada 87 desa yang blind spot untuk Kapuas. Sementara desa yang belum 4G datanya masih 0. Selanjutnya. Nah, ini terkait dengan pembiayaan. Tentunya
konsultasi itu ada tarifnya ya. Kita aja di rumah sakit kan ada tarifnya, konsul di poli, konsul antar spesialis ada tarifnya tersendiri. Pembiayaan ini seperti yang tercantum dalam PMK nomor 20 tahun 2019 pasal 15 dan 16, biaya dibebankan kepada Pasienkes peminta konsultasi. Kemudian yang kedua, besaran biaya peserta JKN ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, namun saat ini masih tahap uji coba untuk 101 FKTP. Jadi dari Kementerian Kesehatan sendiri belum menentukan berapa tarif telemedicine ini, sehingga biayanya itu diserahkan kepada masing-masing daerah dan pendanaannya itu juga diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang anggarannya bisa dari APBN, APBD, atau sumber lain yang tidak mengikat. Kemudian untuk besaran biaya pasien non-JKN atau pasien umum itu kesepakatan antar Pasienkes sesuai dengan MOU-nya nanti. Kemudian yang keempat, biaya dibebankan kepada masing-masing Pasienkes. Kemarin sempat dibahas untuk puskesmas, kalau puskesmasnya sudah BLUD mungkin tidak masalah, tapi untuk puskesmas yang belum BLUD nanti mungkin yang terkendala terkait penyediaan anggaran. Slide selanjutnya. Nah, ini tarif uji coba yang sekarang sedang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan kepada 101 FKTP puskesmas di seluruh Indonesia yang saat ini diuji coba untuk pasien BPJS. Ada 2 kali perubahan tarif, itu ada 2 jenis untuk peserta telemedicine hospital base yang tidak dirujuk. Artinya pasien itu hanya dimintakan konsultasi ke rumah sakit, perawatannya tetap dilaksanakan di puskesmas. Itu ada pembagian biayanya untuk puskesmas dan klinik Pratama itu berbeda. Kemudian kelompok yang kedua itu peserta telemedicine hospital base yang dirujuk. Jadi setelah dikonsulkan ternyata pasiennya itu memerlukan perawatan tingkat lanjut di rumah sakit, jadi pasiennya itu dirujuk ke rumah sakit. Itu berbeda tarifnya, seperti yang tercantum. Jadi telemedicine ini tidak hanya terbatas pada konsultasi pemeriksaan penunjang seperti EKG, USG maupun radiologi, tetapi juga bisa berupa konsultasi medis biasa. Slide berikutnya. Oh ya, ini kita akan masuk ke pengenalan aplikasi Komen. Ya, sebenarnya kemarin kami itu secara ini juga tidak karena kemarin itu kami setelah di data ternyata semua peserta yang hadir saat itu belum punya akun telemedicine, belum punya akun Komen ini. Akhirnya pada saat itu waktu itu habis untuk semua peserta mendaftarkan akun Komen rumah sakit atau puskesmasnya masing-masing, sehingga untuk simulasi tidak sempat dilaksanakan. Jadi pun belum melihat sebenarnya telemedicine ini, Komen ini isinya di dalam seperti apa. Ya, jadi Komen ini adalah aplikasi berbasis website yang diakses secara daring melalui halaman itu https://komen.kemkes.go.id dengan menggunakan browser pada komputer atau smartphone yang dapat terhubung ke internet. Jadi berbeda dengan aplikasi lainnya seperti Sifrute, Siranap yang harus di-download dan bisa di-download dari Play Store. Kalau Komen ini dia hanya dibuka melalui browser website. Nah, dan Komen ini merupakan aplikasi telemedicine antar Pasienkes. Karena telemedicine ini ada 2. Itu bisa dari pasien langsung ke Pasienkes, kemudian yang kedua
ada yang antar pasienkes. Kalau komen ini antar pasienkes. Selanjutnya, slide selanjutnya, ya. Ini spesifikasi komen itu tidak perlu diinstal aplikasi seperti Sisrute itu harus diinstal. Kemudian yang kedua berjalan pada semua browser, baik Chrome, Firefox, Safari atau Edge. Kemudian desainnya simple dan mudah, dikembangkan mengikuti regulasi pemerintah dan perkembangan teknologi dan terintegrasi dengan Picker BPJS. Jenis pengguna user seperti yang sudah disebutkan tadi di sebelumnya ada dokter, admin, dan dinkes. Slide selanjutnya. Nah, ini fitur aplikasi komen sesuai dengan hak aksesnya. Menu-menu yang bisa diakses untuk menu dashboard itu bisa diakses oleh dokter, admin, dan dinas kesehatan. Kemudian menu permintaan konsultasi dan hasil konsultasi itu hanya bisa diakses oleh dokter. Kemudian menu konsultasi hanya bisa diakses oleh dokter. Nah, ini makanya saya bilang kami ini belum tahu isinya di dalam seperti apa, karena kemarin hanya pendaftaran akun, kita pun belum mendaftarkan dokter yang ada di rumah sakit kita, sehingga kemarin kami tidak bisa masuk melihat menu permintaan dan pemberian konsultasi ini. Kemudian master akun ini hanya bisa diakses oleh admin. Admin ini tugasnya sebagai perwakilan pasienkes, kemudian melakukan pendaftaran pasienkes, ini sudah kita lakukan kemarin di Palangkaraya, kemudian menambahkan dan menonaktifkan user dokter. Selanjutnya laporan. Laporan ini bisa diakses oleh dokter, admin, dan dinas kesehatan. Kemudian menu notifikasi ini bisa diakses oleh dokter, admin, dan dinkes. Jadi komen ini karena dia bukan aplikasi yang diinstal. Jadi misalnya nanti ada puskesmas yang mau melakukan konsultasi, misalnya dari puskesmas mau melakukan konsultasi USD ke Rumah Sakit Sumarno. Nanti Dokter Rudi atau Dokter Daniel, tergantung dokter mana yang dipilih oleh puskesmas, akan mendapatkan notifikasi melalui WA bahwa ada puskesmas yang mau konsultasi. Jadi beda dengan Sisrute. Sisrute itu aplikasinya harus kita install dan harus dinyalakan standby 24 jam. Kalau komen ini, walaupun tidak standby 24 jam, pada saat ada konsultasi masuk, itu akan mendapatkan notifikasi via WA. Dan selanjutnya. Nah, ini pendaftaran akun admin. Ini yang kemarin kami sudah daftarkan waktu mengikuti pertemuan telemedicine ini. Ya sebenarnya harus ada SK tim. Cuma waktu itu karena semua rumah sakit puskesmas belum punya SK tim, akhirnya kemarin kita menggunakan surat tugas dan langsung diverifikasi saat itu juga oleh narasumber. Selanjutnya, ini juga menu pendaftaran admin Paskes. Sudah. Dan selanjutnya, ini profil pengguna. Ini profil untuk admin juga yang ini nih. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini setelah kita daftar, upload SK, itu kita harus menunggu verifikasi dari pusat. Karena kemarin kita sudah daftar, sudah punya akun, pasienkes kita sudah terdaftar, jadi selanjutnya nanti admin, kemarin yang terdaftar sebagai admin ini Mas Maulana dari tim IT. Nanti admin pasienkes ini akan melakukan input data tenaga, kalau misalnya kita mau menambahkan tenaga admin bisa, dan juga memasukkan dokter spesialis yang ada di rumah sakit kita.
daftar nama itu harus sesuai dengan SK tim. Jadi ya yang pertama kita harus lakukan nanti adalah menentukan tim telemedicine, baru kita bisa daftarkan ke aplikasi Komen ini. Kemudian untuk bila ada anggota tim telemedicine yang sudah pensiun atau pindah harus segera dinonaktifkan. Slide selanjutnya. Ini masih menu untuk admin. Tampilannya seperti begini. Ada grafik hasil konsultasi telemedicine, ada grafik permintaan. Jadi ini yang bisa dilihat oleh admin. Slide selanjutnya. Ini untuk menu menambahkan admin lainnya atau untuk menambahkan dokter spesialis. Nama, username, email, diperlukan data itu, password, tanggal lahir, nomor HP, ID Telegram, alamat, kemudian jenis spesialisasinya apa. Dilengkapi dengan foto. Untuk itu kami mohon izin nanti kepada Bapak Ibu DPJP, kami akan membuatkan SK untuk Bapak Ibu DPJP agar bisa dimasukkan, didaftarkan ke aplikasi Komen ini. Sehingga rumah sakit kita memiliki daftar nama-nama dokter yang nantinya akan dijadikan tujuan konsultasi oleh puskesmas. Slide selanjutnya. Ini permintaan dan alurnya permintaan dan pemberian konsultasi pada aplikasi Komen. Slide selanjutnya. Ini alurnya. Dokter menginput data pasien, nomor rekam medik, dan data-data terkait lainnya. Kemudian memilih apakah akan memilih Paskes. Misalnya di puskesmas, dia memilih Paskes. Kalau dia memilih Paskes, misalnya dirujuk ke Rumah Sakit Sumarno. Apakah memilih dokter? Jadi misalnya dokter objin kita ada 2, Dokter Rudi atau Dokter Daniel. Ya, kalau kemudian diisi datanya, diisi apa yang akan dikonsulkan, dikirim. Nah, respon time-nya adalah 15 menit. Misalnya tadi yang dipilih Dokter Rudi. Apakah Dokter Rudi merespon? Kalau ya, Dokter Rudi akan membaca dan mengirim jawaban konsultasi kepada puskesmas yang meminta konsultasi tadi. Kemudian kalau misalnya dalam 15 menit Dokter Rudi tidak menjawab, itu berarti akan dikirim ke dokter lainnya, misalnya ke Dokter Daniel. Kemudian bisa juga terjadi apabila puskesmas itu tidak memilih Paskes. Jadi permintaan konsulnya itu akan dikirim ke semua dokter di provinsi yang sama. Jadi nanti tergantung siapa dokter yang pertama memberikan respon. Dan selanjutnya, ya ini tampilan data pribadi pasien yang diisi. Jadi ada 3 bagian sepertinya nih. Cuma karena tidak tampil seluruhnya. Kita lihat di atas itu ada data administrasi. Setelah data administrasi terdiri dari data umum pasien, kemudian data medis atau klinis pasien, kemudian yang ketiga ada data telemedis. Slide selanjutnya. Setelah mengisi data tersebut, kemudian dikirim, send. Nah, itu selanjutnya di bawahnya itu ada jawaban data ekspertise. Nah, inilah yang akan diisikan oleh dokter di rumah sakit yang dimintakan konsultasi. Dengan membaca hasil, kalau misalnya ada pemeriksaan penunjang yang dikirim, dokternya membaca, memberikan ekspertise, menentukan diagnosa, dan selanjutnya dokter juga menentukan apakah pasiennya itu perlu dirujuk ke rumah sakit atau cukup ditangani di puskesmas. Setelah selesai, dikirim kembali ke puskesmas.
Selanjutnya. Nah, ini data hasil konsultasi. Tampilannya seperti ini dan itu bisa dicetak. Ya sebenarnya saya berpikir begini, kenapa ya repot-repot pakai aplikasi begini? Kayaknya lebih mudah sih kan ada WA juga bisa chat, bisa kirim foto, kirim gambar, juga bisa video call. Tapi ya kekurangannya kalau WA itu kan kalau chatnya dihapus bisa hilang. Kalau kita menggunakan aplikasi ini, datanya itu akan tersimpan. Jadi terekam, tercatat, sewaktu-waktu dicari, kita punya data tercatat bahwa pasien ini pernah dikonsultasikan ke rumah sakit ini dengan dokter ini, hasil pemeriksaannya ini. Ya, slide selanjutnya. Nah, selain chat, ini komen ini ada juga fasilitas video call-nya. Tampilannya seperti ini. Slide selanjutnya. Nah, ini untuk panduan penggunaan aplikasi secara lengkap dapat diakses di sini. Cuma sampai tadi pagi saya coba buka, masih error. Kelihatannya mungkin masih ada perbaikan dari Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan bisa segera digunakan. Slide selanjutnya. Oh ya, habis. Terima kasih. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan sosialisasi telemedicine atau aplikasi komen sesuai dengan pertemuan yang kami ikuti kemarin. Mungkin ada tambahan dari, kalau ada Dokter Daya, kemarin Dokter Daya juga mengikuti pertemuan telemedicine ini. Ada Dokter Daya, atau mungkin dari Mbak Risma atau Mas Maulana dari tim IT, bisa ditambahkan. Ya, silakan Pak Daya atau dari tim IT. Terima kasih Pak Jumatil, Mbak Christine. Pada intinya sebenarnya menurut saya sih ini sebenarnya seperti WA saja, cuman ditaruh di dalam aplikasi yang jelas dan tercatat, terdokumentasi. Dan ini ada reward-nya, jadi misalnya kita dikonsultan, kita dapat reward sebagai dokter gitu. Intinya itu saja sih. Ya. Saya kira cukup itu aja. Dari tim IT ada mau ditambahkan? Mau menampilkan secara langsung Pak untuk websitenya. Oh iya. Silakan Maulana. Ini untuk websitenya secara langsung yang dibuka di browser. Ini untuk tampilan dashboard-nya. Tampilan dashboard yang pertama ini tadi sudah dijelaskan sama Ibu Christine bahwa ada grafik yang bisa dilihat oleh admin, dokter, dan Dinkes. Di sini ada dua grafik, yaitu grafik jawab hasil konsultasi dan grafik permintaan telemedicine yang hari ini. Lalu di bawahnya ada tabel data terbanyak hasil konsultasi telemedicine bulan ini. Dokter siapa, misalkan dokter spesialis ini, berapa jumlah yang telah diselesaikan untuk telemedicine-nya, untuk pemberian atau permintaan konsultasi. Di sini ada tabelnya. Lalu di bawahnya ada data detail hasil konsultasi bulan ini. Ada tanggal kirim, vaskes penerima, dokter penerima, tanggal terima, jenis spesialisasi, dan status. Lalu ada di bawahnya data terbanyak permintaan telemedicine bulan ini. Dari vaskes manakah dan jumlah berapakah yang ada di permintaan tersebut dalam bulan ini. Lalu yang kedua yaitu grafik garis. Grafik garis ini adalah tampilan melalui grafik yang akan ditampilkan melalui 7 hari, 30 hari, tahun. Di sini ada data EKG, data USG, dan data spesialisasi. Lalu yang di sebelah kanannya ada spesialisasi apakah yang akan ditampilkan grafiknya. Lalu di bawahnya adalah wilayah vaskesnya.
Untuk yang selanjutnya itu klaim data BPJS. Di sini adalah data klaim BPJS yang telah tersedia, tapi di sini belum ada atau belum terdaftar. Ada vaskes, status telemedicine, dan status klaim. Tanggal awal dan tanggal akhirnya. Ini adalah vaskes SK, data vaskes SK. Di sini belum ada, tapi sudah terdaftar, yaitu RS Umum Daerah Sumarno yang telah didaftarkan oleh admin dari Kemenkes langsung. Selanjutnya ada master akun. Master akunnya adalah untuk pendaftaran atau penambahan user, misalkan admin atau dokter yang telah didaftarkan secara baru. Kalau sudah didaftarkan akan muncul di bawah sini. Misalkan ini Pak Jumatil sebagai dokter rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Sumarno Sosrawatmojo. Dan saya sendiri Maulana Yudhistira sebagai admin Vaskes di RS Umum Dr. Haji Sumarno Sosrawatmojo. Ini adalah laporan hasil telemedicine yang ingin kita lihat. Untuk tanggal awalnya bisa disetting, misalkan dari tanggal 15 November sampai tanggal berapa, atau sebulan ke depan bisa. Jenis yang mau dilihat, datanya ada JKN, umum, dan asuransi lainnya. Setelah kita klik cari, akan muncul di sini data-data seperti tanggal permintaan, nomor KTP, nomor RM, nama lengkap, spesialisasi, vaskes penerima, dokter penerima, status, dan jaminannya. Kalau misalkan jenisnya JKN, akan tampil di sini, jaminannya akan JKN semua. Untuk selanjutnya itu permintaan telemedicine. Ini adalah detail pemberian konsultasi yang telah dilaporkan dari tanggal, misalkan sebulan terakhir, dari tanggal 15 November sampai 15 Desember bulan depan. Akan muncul di sini sama yang seperti yang tadi. Itu saja, Bu, yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Pak Daya yang waktu ikut kemarin di Palangka itu apakah terkait dengan masalah tele EKG atau gimana Pak Daya? Ya Pak, kemarin itu nggak ada Pak, tele EKG segala macam Pak. Cuman dia cuma ngasih contoh aja, misalnya gambaran USG, gambaran EKG seperti ini bisa dikonsulkan via foto, kemudian masukkan ke aplikasinya, tinggal dikirim. Nanti dokter yang dikonsulkan bisa menjawabnya kira-kira ke arah mana. Itu aja sih Pak. Bukan sosialisasi aja Pak. Prakteknya belum. Terus nanti kalau dia nggak ada konsultasi yang sifatnya ini, langsung gitu nggak ada Pak Daya? Maksudnya tanpa USG, tanpa EKG, nggak dicontohkan? Bisa boleh Pak. Oh bisa aja ya. Misalnya nggak ada penunjang tuh, boleh Pak. Nah ini Pak Daya kan kemarin waktu Yang penting tercatat. Kemarin waktu di pertemuan sama dinas kesehatan itu mereka mengutamakan itu yang tele USG. Nah cuma kan kita ini belum pasti. Nah kira-kira nanti kita bisa nggak Pak Daya nih untuk pilot project nih, uji coba gitu Pak Daya untuk melihat kesulitan-kesulitan penerapannya nanti di mana gitu. Jadi saya itu ada rencana, misalnya kita di sini menyiapkan beberapa spesialis ya yang nanti bisa dikonsultasikan, kemudian nanti kita minta salah satu contohnya misalnya Mandomai, kita anggap cukup jauh dan sinyal masih cukup bagus. Nah mungkin nanti kita akan bikin tim telemedicine-nya itu sebagai pilot project-nya itu mungkin nanti dokter puskesmasnya adalah dokter di Mandomai, kemudian nanti dokter spesialis kita siapa yang bersedia, nah nanti kita coba gitu. Kira-kira gimana Boleh, nih, Pak. Pak Daya? Kalau boleh saya setuju aja Pak. Kalau di bidang penyakit dalam lebih ke EKG-nya Pak. Kalau USG-nya mereka ke USG kandungan kemarin Pak. Cuma masalahnya mereka juga Yang nggak punya utama. EKG ya. Nggak, maksud saya Nah, konsultasi itu dia, biasa Pak. aja gimana Pak Daya? Tapi tertulis gitu Nggak kan, karena masalah mereka Pak, masih bebas pakai saja bisa. komen. Bisa kita coba ya? Boleh Pak, kita coba sama Oke deh. Mandumai boleh. Tepat Pak Daya dulu.
Oke, yang lain silakan dokter yang lain, Bu Safira misalnya apa berminat nanti kalau oh ya kalau boleh tanya, dokter rumah sakit nih yang sudah terdaftar di Halodoc segala macam nih selain Bu Safira siapa lagi? Bu Suci udah ikut ini. Pak Daya ada ikut nggak? Enggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ya. Bu Suci nggak ada ikut ini ya, Bu Suci ya? Yang Halodoc dan lain sebagainya. Pak, saya masih di jalan ya, Pak. Maaf. Oke. Oke, nampaknya nggak banyak juga kita ikutnya. Nah, berarti nanti kita bisa coba deh. Nanti kalau memang ada yang apa, karena memang ini kan ini telemedicine ya. Nanti kedepannya itu kan pengembangannya menjadi telehealth. Nanti kita terima konsultasi dari pasien. Nah, tapi nanti kita lihat dulu deh. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, Bu Nurdiana di rekam medik elektronik yang dievaluasi kemarin, itu apakah juga ada apa? Atau tim IT atau Christine ya? Apakah dibahas nggak di dalam apa nih sosialisasi ini integrasi antara telemedicine ini dengan rekam medik elektronik? Silakan. Kalau integrasi nggak ada Pak dibahas. Atau Bu Nurdiana dari rekam medik elektronik, kira-kira ke depannya ada nggak rencana untuk integrasi sama komen? Sementara belum, Pak. Kalau dari pihak IT gimana? Sanggup nggak untuk melakukan integrasi? Mau berkoordinasi dulu Pak sama Mas Ade nanti apakah bisa gitu Pak? Nanti. Kalau bisa nanti Maulana ditanyakan sama apa tim dari Kementerian Kesehatan ya, karena kan mereka sekarang ini sudah punya strategi untuk kesehatan digital ya. Siap. Nah, dalam strategi mereka itu kan mereka mengupayakan adanya integrasi dari berbagai aplikasi yang ada di Kementerian Kesehatan. Nah, coba nanti tanyakan apakah nanti ketika kita sudah menyatukan sistem informasi manajemen rumah sakit kita dengan satu sehat, maka nanti secara otomatis itu akan bisa juga nanti terintegrasi dengan komen. Ya. Oke, nanti tolong ditanyakan. Silakan dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Nah, Bu Christine, ini setelah kita sosialisasi sesuai dengan tahapan tadi, langkah berikutnya apa ini? Kita membuat SK Pak, SK tim telemedicine. Nah, oke, berarti nanti setelah itu kita beritahukan ke dinas kesehatan ya. Ya. Nanti untuk kita bikin pilot project. Oke, ada Halo, lagi Pak yang mau Fajar. disampaikan? Silakan Bu Safira. Ya, ini saya maaf baru sampai tadi di jalan baru. Ya, prinsipnya saya sih boleh setuju saya bersedia aja Pak. Cuman masalahnya kalau ini saya memang di rumah sakit itu sendiri sistem yang menggunakan komputer itu kami belum jalan Pak. Untuk saya khususnya ya karena waktu itu kendala saya ketika saya mengetik obat yang racikan dari sistem tidak tersedia sehingga saya agak kesulitan. Jadi waktu itu tim IT menyampaikan akan melengkapi. Tapi sampai hari ini sih belum ada informasi ya Pak. Nah itu juga mungkin saya mohon bantuannya ini seperti apa. Nah jadi kalau seandainya ini sudah oke, mungkin saya akan lebih mudah untuk memberikannya tadi lewat sistem itu gitu Pak. Ini gimana ya Pak? Oke, ini terkait rekam medik elektronik. Silakan Bu Nurdiana sama dari tim IT.
Untuk database dari pemberian atau obat yang tersedia, nanti saya konsultasikan sama Mas Ade yang berwenang untuk mengupdate data tersebut, Pak. Oke, jadi mungkin itu memang termasuk ininya Bu Safira apa? Karena dia diracik ya, mungkin bingung juga ininya karena sistem yang ada di e-resep itu biasanya dia cuma mencantumkan nama obat, kemudian apa nih berapa miligramnya. Nah, memang untuk yang racikan-racikan ini mungkin mereka belum apa belum bikin ininya menu khusus. Jadi mungkin yang seperti itu mungkin mesti disediakan kolom di mana dokter bisa membuat racikan. Nah, kemudian nanti racikan itu dikirim ke farmasi. Yang mudah nanti itu segera bisa dipenuhi oleh tim IT. Baik, Pak. Oke, terima kasih Bu Safira. Silakan Baik, dari Pak. yang lain. Oke, kalau tidak ada dari Christine atau dari Pak Maulana ada tambahan lagi? Sudah cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan untuk siang ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik ya bagi kita. Karena memang dari self assessment yang kita lakukan ya terhadap kesiapan kita untuk implementasi ini memang masih banyak yang belum kita lakukan, apalagi tadi dari tahapan-tahapan yang diminta ya, seperti nanti harus ada webcamnya, kemudian nanti ada PC khusus ya. Itu disarankan punya ruangan khusus nggak, Christine? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya. Iya, karena kan notifnya langsung ke WA yang bersangkutan. Ya udah. Jadi bisa dibuka lewat HP pun bisa. Oke. Nah, cuma nanti mungkin apa nih alamatnya masih, tapi alamatnya juga mudah ya. Nah, berarti Ya. nanti untuk apa? Untuk pilot project ini kita siapkan nanti dari internal kita, itu berarti nanti SK, kemudian pembuatan akun untuk para dokter yang bersedia untuk di pilot project-kan. Nah, kemudian nanti kita akan hubungkan ke dinas kesehatan untuk bisa terhubung dengan puskesmasnya. Kemudian nanti dari pilot project ini akan bisa dilihat nanti masalah-masalah mungkin muncul apa ya, sehingga nanti akan bisa dicarikan solusinya. Nah, mungkin nanti kami dari manajemen akan berusaha untuk menyelesaikan tarif ya, karena itu nanti telemedicine ini terkait masalah pembiayaan. Nah, terkait untuk tarifnya, kemarin waktu rapat dengan Dinas Kesehatan itu mereka mengusulkan penggunaan tarif konsultasi dari dokter umum dengan dokter IGD. Nah, kira-kira tanggapan dari spesialis bagaimana? Itu kan kisarannya tadi itu kurang lebih sama ya, sekitar 30.000. Ada tanggapan dari para spesialis? Kalau saya pribadi nggak masalah, Pak. Cuma nanti kita sesuaikan aja. Yang penting kita uji coba dulu aja. Oke, sip. Berarti nanti kita coba untuk laksanakan ya. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa memang ini didukung juga sama provinsi ya. Kalau nanti kita bisa menjadi pilot project, dan dinas Telkom sendiri waktu saya hubungi itu siap katanya untuk bisa menyediakan akses internet ke puskesmas Mandomai, karena itu masih masuk daerah yang bisa terjangkau dengan fiber optik ya. Nah, untuk materi nanti ini akan di-share sama Mbak Christine ya. Oke, terima kasih untuk semua atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.